Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan kita boleh bersama untuk kita beribadah mendengarkan firman Tuhan khotbah minggu pada hari ini, yaitu 3 April 2022. Bapak Ibu saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan khotbah minggu hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita terambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Pada pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Kesatuan Jemaat dan Karunia yang berbeda-beda. Firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita merawat kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara, saya pernah membaca sebuah artikel hal yang sangat unik pernah terjadi di daerah atau di negara Georgia. Satu kali ada pemerhati marga satwa, pemerhati binatang, menemukan 3 ekor binatang buas, anak 3 ekor binatang buas, yaitu anak singa, anak harimau, dan juga anak beruang. 3 ekor anak binatang buas ini sedang diperlakukan oleh orang-orang tertentu dengan semena-mena, dianiaya di satu tempat. Lalu pemerhati binatang buas, binatang-binatang itu yang bernama organisasi Nuh menyelamatkan binatang-binatang itu dan membawa kepada sebuah tempat dan dipelihara. Herannya, mereka dipelihara dari kecil itu selalu bersamaan di satu kandang. Baik itu singa maupun harimau dan beruang itu di satu kandang. Mungkin kalau masih kecil aman-aman saja, tidak saling membunuh, karena sama-sama binatang buas juga. Artinya sebenarnya sama-sama pemakan daging. Tetapi ternyata dari kecil sampai besar aman-aman dan tidak pernah saling membunuh. Seolah-olah mereka sudah seperti saudara atau sejenis atau satu keluarga. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu mungkin hal yang sangat unik, yang barangkali akan sulit kita temukan di zaman ini. Ternyata dari artikel itu disimpulkan bahwa karena mereka atau 3 ekor binatang buas itu dari kecil sudah bersama dan juga pernah merasakan nasib yang sama-sama dianiaya. Oleh karena itu, mereka sudah memiliki satu ikatan yang tidak tertulis. Ya, karena tertulis juga tidak mungkin mereka bisa baca. Namanya binatang.
satu ikatan di antara mereka bahwa mereka itu saudara. Sehingga setiap hari mereka bisa bermain dan tidak saling mencakar, tidak saling membunuh, tidak saling mengganggu. Bahkan mereka bercanda-canda binatang itu seolah-olah mereka itu benar-benar sama dan benar-benar mereka menikmati kebersamaan yang sangat indah. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, nats yang baru saja kita bacakan adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Tantangannya pada waktu itu adalah perbedaan. Di antara jemaat Tuhan yang ada di Efesus, masing-masing memiliki perbedaan. Baik perbedaan cara pandang, dan juga perbedaan suku, dan berbagai macam hal lainnya. Perbedaan, jika tidak ada yang mempersatukan, maka akibatnya adalah kehancuran. Saudara, kalau kita berbicara tentang perbedaan, maka ingatlah kehancuran rencana pembangunan Menara Babel. Ketika Allah sudah mengacaukan, membuat perbedaan bahasa di antara masyarakat itu, maka terjadi kekacauan dan pembangunan pun tidak jadi. Hancur total. Bukan hanya di suatu ajaran agama, tetapi bahkan juga di sistem kenegaraan, di sistem organisasi, di sistem namanya persatuan. Jika ternyata perbedaan tidak dapat diatasi dengan baik, maka biasanya yang terjadi adalah kehancuran. Untung saja Indonesia, yang kita dimana sebagai bangsa yang heterogen, kita dapat bersatu karena adanya Ikatan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak, kita semua sudah hancur. Dan mungkin tidak ada lagi Indonesia. Kita sangat bersyukur kepada para pendiri bangsa ini juga, karena mereka telah memikirkan apa yang mempersatukan, yang kuat, agar masyarakatnya aman. 3 binatang tadi, mereka telah dipersatukan oleh pengalaman. Mereka telah dipersatukan oleh nasib atau senasib, seperasaan, sependeritaan. Dan akhirnya mereka juga dipersatukan di sebuah kandang dan aman. Ketika mereka sudah besar, orang mewawancarai organisasi Nuh itu, dan mereka berkata, bisa saja kami memisahkan mereka, membuat 3 kandang. Tetapi mereka damai sampai sejauh ini, maka kami membiarkannya menjadi satu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika binatang saja ternyata dari binatang yang buas bisa akur, bisa damai, apalagi anak-anak Tuhan, apalagi kita sebagai orang percaya. Saudara yang terkasih, kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata kepada mereka bahwa sebuah nasihat yang sebenarnya sangat tajam. Dikatakan sebagai anak-anak Tuhan telah dipanggil untuk menjadi milik Tuhan, supaya mereka berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan itu berarti antara hati, perbuatan, pikiran, mereka harus selaras. Jadi, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang di hatinya, dan apa yang dilakukannya selaras. Yaitu sama-sama menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kasih Tuhan dalam kehidupan mereka secara personal, dan juga kepada sesama yang lain. Sehingga segala bentuk perpecahan untuk ditiadakan. Karena Tuhan yang menginginkan mereka bersatu. Saudara-saudara, merawat kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat ini bukan mengatakan bahwa mereka harus seragam, bukan. Justru ketika perbedaan-perbedaan itu harus digunakan untuk membangun, untuk saling menguatkan, bukan untuk saling menjatuhkan. Dikatakan pada bagian ini, kira-kira bagaimana kita merawat kesatuan roh yang diikat oleh damai sejahtera? Maka ada beberapa hal yang penting
yang perlu digarisbawahi dan yang perlu direnungkan dan dilakukan dalam kehidupan umat Tuhan. Bukan lagi kepada kehidupan umat Tuhan pada zaman lampau, jemaat di Efesus, tapi kepada kita. Di sini dikatakan, yaitu hendaklah kamu selalu rendah hati. Terciptanya suatu kesatuan roh, suatu kesatuan yang diikat oleh damai sejahtera. Itu harus ada di dalam semua anggotanya, dalam semua tubuh Kristus, dalam semua umat Tuhan, adanya rendah hati. Apa itu rendah hati? Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada istilah merendahkan diri di atas gunung katanya. Sebenarnya ingin mencoba menunjukkan rendah hati, tapi justru akhirnya meninggikan hati. Rendah hati secara sederhana adalah mengutamakan Tuhan yang pertama. Dan yang kedua adalah orang lain. Dan diri sendiri adalah yang terakhir. Itulah rendah hati yang sederhana. Pengertian sederhana adalah Tuhan yang terutama, orang lain yang kedua, dan diri sendiri bahkan bukan orang yang ketiga, tetapi yang terakhir. Seorang yang rendah hati akan menempatkan Tuhan di atas segalanya. Dan kemudian dia akan mendahulukan orang lain. Dan kemudian barulah pada akhirnya untuk dia mengambil untuk diri sendiri. Berlomba-lombalah untuk saling memberi hormat. Berlomba-lomba untuk saling memberi kasih. Berlomba-lomba untuk saling memberi salam. Berlomba-lomba untuk menunjukkan kepedulian. Berlomba-lomba untuk menunjukkan kebaikan. Kebaikan bagi orang lain atau bagi sesama. Saudara-saudara yang terkasih, kalau orang mempertahankan sikap egois, yaitu mengutamakan diri sendiri, maka kehancuran akan terjadi. Suatu organisasi gereja, atau mungkin juga suatu organisasi pelayanan misi, atau organisasi apapun, jika orang-orang di dalamnya selalu sibuk untuk mencari, terutama mengutamakan diri sendiri, maka ujung-ujungnya organisasi itu hancur. Pelayanan pun demikian. Yang seharusnya untuk kemuliaan Tuhan, tapi mengambil kemuliaan untuk diri sendiri. Yang seharusnya memberi hormat, pujian bagi Allah, tetapi ternyata dia melakukan segalanya agar dia dipuji, akhirnya juga hancur. Dalam hal kepemimpinan, jika seorang mengambil dan ingin menguasai diri sendiri, untuk diri sendiri, hancur. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh karena itu, agar pelayanan tubuh Kristus menjadi semakin nyata dan semakin baik, di mana seluruh anggotanya ada suatu kesatuan yang diikat oleh damai sejahtera, maka setiap kita, anak-anak Tuhan, harus memiliki sifat rendah hati. Harus menempatkan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita. Mengutamakan Tuhan, mengutamakan orang lain, barulah pada akhirnya kita masuk kepada untuk diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian dikatakan pada bagian ini, tunjukkanlah kasihmu. Dikatakan juga pada bagian ini, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Setelah rendah hati, dikatakan lemah lembut. Tokoh yang selalu disebutkan Alkitab sebagai seorang yang lemah lembut dalam perjanjian lama yaitu Musa. Dan dalam perjanjian baru yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ternyata kata lemah lembut itu, kalau saya membaca dalam bahasa aslinya itu, praotes. Dalam bahasa Gerikanya. Yang dahulu biasa digunakan
untuk menggambarkan seekor binatang buas yang telah dijinakkan untuk kepentingan manusia. Dan ternyata arti kata protes ini juga tidak jauh berbeda dari makna dan tujuan itu. Karena ternyata lemah lembut artinya adalah dia tidak mendahulukan kuasanya atau kemampuannya, tetapi mendahulukan kasihnya. Tindakan perbuatan baiknya lebih dominan daripada dia menunjukkan kekuasaannya. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir, ada banyak sungut-sungut. Kalau dia menunjukkan kekuasaannya, mudah sekali. Maka setiap orang yang membantahnya atau setiap orang yang melawan perintahnya, begitu mudah untuk dihukum. Dia disuruh hanya meletakkan tongkat saja, dia pukul dan air memuncak. Saudara-saudara, itu menggambarkan kuasa yang sangat luar biasa. Tapi dia tidak menggunakannya, tapi dia justru datang kepada Tuhan dan berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus yang memiliki kuasa yang sungguh luar biasa. Jangankan untuk mematikan orang lain, membuat segalanya pun dia bisa, dia menciptakan. Orang mati dia bisa bikin hidup. Saudara yang terkasih nama Tuhan, tidak ada yang tidak mampu dilakukan. Dia maha kuasa. Kalau dia mendahulukan kekuasaannya, bukan kasihnya, maka binasalah semua manusia. Tapi dia mendahulukan kasihnya, dan dia tidak menunjukkan kuasanya lebih utama daripada kasihnya. Bukan saya mengatakan bahwa Tuhan tidak menunjukkan kuasanya. Dalam tindakan penyelamatan, dalam tindakan dan kedatangannya ke tengah dunia, dia menunjukkan kasihnya yang teramat besar dibanding dengan kuasanya yang hebat. Kalau dia menunjukkan kuasanya saja dan lupa akan kasihnya, kita akan binasa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi dikatakan pada bagian ini, kita harus lemah lembut. Itu berarti apa? Jangan gunakan tangan besi. Jangan gunakan kesewenang-wenangan. Jangan gunakan bahwa karena saya pemimpin, maka suka-suka saya. Tidak boleh. Orang Jakarta selalu ada istilah suka-suka gue. Anak Tuhan seharusnya tidak berlaku demikian. Dia harus menunjukkan kasihnya yang besar. Dia harus lemah lembut. Dan lemah lembut tidak diukur dari perkataan. Karena banyak orang manis di bibir, tetapi pahit di hati. Jadi orang yang lemah lembut bukan karena manis bicaranya. Orang yang lemah lembut bukan pula karena dia lemah gemulai. Halo, hai, bukan. Tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang mendahulukan kasihnya dengan berlimpah-limpah kasih dan kemurahan kebaikannya. Dan dia hampir-hampir saja mengabaikan kuasanya. Dia tidak sewenang-wenang. Dia tidak memperlakukan orang lain dengan kekuasaannya, tapi dia memperlakukan orang lain dengan penuh kasih. Itulah lemah lembut. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika kita rendah hati, yaitu mendahulukan Tuhan, mendahulukan orang lain baru diri sendiri, dan kita mengutamakan kasih kita dibanding kepada kuasa atau kemampuan kita, maka akan tercipta satu kedamaian yang sangat luar biasa. Suatu ikatan yang tak terpisahkan, di mana seluruh anggota dan persekutuan itu sama-sama saling menunjukkan kasih yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian tidak berhenti di sana.
Dikatakan harus sabar. Dan kata sabar, saya kira kita semua sudah memahaminya, yaitu daya tahan untuk menanggung. Sabar itu berarti daya tahan untuk menanggung sesuatu. Menanggung penderitaan, menanggung penghinaan, menanggung ejekan, menanggung rasa malu, menanggung kerugian. Itulah sabar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, semuanya ini kita akan lihat dalam pribadi yang sangat jelas, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dia pribadi yang begitu sabar, pribadi yang sanggup menanggung segalanya, bahkan menanggung dosa Anda dan dosa saya, menanggung rasa malu ketika diludahi, menanggung rasa sakit ketika dicambuk. Bahkan dalam hal itu pun dia masih berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka berbuat. Sebentar lagi kita akan masuk kepada Jumat Agung, kepada Paskah. Saudara-saudara, mari renungkan kembali tentang kasih Tuhan, tentang daya tahan, sabarnya Tuhan untuk kita, kebaikannya untuk kita, kerelaannya untuk kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi dikatakan kepada kita, kita harus berpadanan dengan panggilan kita, dengan cara bahwa kita harus rendah hati, dengan cara bahwa kita harus lemah lembut, dengan cara bahwa kita harus sabar, yaitu memiliki daya tahan untuk menanggung segala hal. Dan kemudian dikatakan kepada kita, kita harus menunjukkan kasih. Ada banyak orang selalu berkata kasihannya, tetapi tidak berbuat. Itu tidak ada gunanya. Karena pada ayat ini dikatakan dalam hal membantu, saling membantu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kasih itu suatu hal yang mudah diucapkan, tetapi begitu sulit untuk dilakukan bagi orang yang belum percaya. Kasih adalah sesuatu yang mutlak bagi orang percaya. Itu adalah identitas kita. Allah adalah kasih, dan kita adalah anak-anaknya. Buah yang jatuh tidak harus jauh dari pohonnya, tidak mungkin jauh dari pohonnya. Sifat-sifat Allah harusnya akan menjadi fotokopi dari sifat-sifat kita. Meski tidak semua bisa kita menunjukkan secara murni atau sempurna, tetapi sifat-sifat itu harus terlihat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian dikatakan pada bagian ini, berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Jadi ikatan damai sejahtera itu di mana kita harus diawali dengan apa yang telah saya sampaikan tadi di awal, yaitu bahwa kita harus rendah hati, harus sabar, harus lemah lembut, dan kemudian saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu akan mengingatkan kita bahwa kita ternyata adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipersatukan, yaitu satu Bapa, satu baptisan di dalam Kristus Tuhan. Mungkin berbeda-beda cara prosesi, cara pelaksanaan baptisan itu dalam pengertian harafiah. Tapi baptisan yang dimaksud pada bagian ini bukan sekedar baptisan ketika air dipercikan atau ketika seorang ditenggelamkan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah dipersatukan, diinisiasi. Jadi disatukan di dalam Kristus Tuhan. Jadi dengan demikian, bahwa kita satu baptisan berarti satu di dalam Kristus Tuhan. Satu Bapa, yaitu Allah kita, Allah Bapa kita. Satu tubuh di mana Kristus sebagai kepala dan kita adalah tubuhnya.
Benar, kita semua berbeda-beda. Ajaran gereja kita dalam hal tertentu berbeda-beda. Praktik pelaksanaan seremonial agamawi kita mungkin sedikit berbeda-beda. Tetapi perbedaan tidak boleh membuat kita menjadi terpisah dan pada akhirnya tercerai-berai. Karena ternyata yang dimaksudkan pada bagian ini adalah bahwa kita yang berbeda-beda itu dipersatukan di dalam satu tubuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dengan demikian, ketika dikatakan satu tubuh, itu seperti tubuh yang kita miliki. Ada perbedaan memang antara kepala dengan tubuh. Ada perbedaan antara bagian tubuh yang lain, tangan dengan kaki. Tetapi semuanya dipersatukan. Semuanya diikat dalam satu ikatan, yaitu tubuh kita. Dan pada akhirnya bisa beraktivitas dengan normal dan baik. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dapat Anda bayangkan jika ternyata bahwa semuanya tangan, apa yang terjadi? Atau dapat Anda bayangkan kalau semuanya hanya kaki saja, apa yang terjadi? Saudara-saudara, itu bukan suatu persatuan. Jadi, ayat ini tidak mengatakan keseragaman, tetapi persatuan. Ada perbedaan, tetapi ada kesatuan di dalamnya. Yaitu untuk tujuan yang mulia, memenuhi panggilan Allah di dalam diri pribadi kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan pada bagian ini satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kepada kita dianugerahkan menurut ukuran kasih anugerah Kristus, berbeda-beda. Tetapi kita dipersatukan untuk menunjukkan kasih-Nya, agar kita juga menunjukkan diri kita sebagai orang yang memenuhi panggilan-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mari kita jaga dan kita rawat kesatuan roh yang diikatkan oleh damai sejahtera Allah, di mana di hati kita semua, dalam kehidupan kita semua, adalah hidup yang telah diperdamaikan dengan Allah dan juga kepada sesama. Dengan cara bagaimana? Milikilah rendah hati, lemah lembut, dan kemudian juga milikilah juga kasih dan kesabaran dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk melakukan kebenarannya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang telah mendengarkan khotbah minggu ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan jawab. Yang lemah berikan kekuatan, yang berkekurangan berikan kecukupan bahkan kelimpahan, yang sakit berikanlah kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, pergilah kepada aktivitas masing-masing. Peliharalah firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Lalu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu kembali di edisi pelayanan kita selanjutnya. Shalom.